Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau ibadah merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah mati 3 hari yang lalu dan hari ini Engkau bangkit Tuhan, memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati setiap jemaat yang di rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah senantiasa Engkau memberikan kesehatan dan memberkati Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan sambut dengan pujian Dia Sungguh Baik. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Dia telah mati dan
hari ini Dia bangkit, makanya kita harus merayakan Dia dan bersorak-sorai bagi namanya. Kita akan sambung ujian bersorak-sorai. Kita adalah puji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita angkat satu pujian mulia sembah raja dia. Sabar
Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Banyak sekali hal yang akan kami dapatkan hari ini. Walaupun secara tidak langsung kami bertemu antara saudara kami masing-masing, tetapi ada hal yang luar biasa, bahwa Tuhan akan menjangkau kami secara pribadi, lepas pribadi di rumah kami masing-masing. Kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mentelaah soal firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang sederhana pada saat menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Bila urapan yang baru yang Kau berikan kepada hamba-Mu, kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami, yang akan mencuri firman-Mu pada saat ditaburkan. Kami tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami serahkan juga firman Tuhan pada saat hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Hari ini kita tiba saatnya hari kebangkitan. Kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang luar biasa yang saat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus terjadi. Kemarin pada saat hari Jumat kita sudah menerima firman Tuhan tentang bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus itu di kayu salib. Sekarang kita akan melihat satu hal, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di hari yang ketiga. Seperti dalam firman Tuhan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ya, saya memberi satu judul, pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ya, kita akan buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Luar biasa satu firman Tuhan yang baru saja kita baca. Satu kesaksian, satu pemberitaan yang luar biasa bahwa ada seorang yang sederhana yang namanya Maria. Tapi kalau di kitab yang lain ada dikatakan juga Salome dalam Markus 16 ayat 1. Jadi ada 3 orang, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Ada 3 orang. Mereka ini orang yang sederhana, mereka orang yang biasa saja, orang yang mungkin di dalam masyarakat tidak diunggulkan atau tidak namanya tidak terekspos begitu. Tapi mereka berinisiatif untuk datang ke kubur Yesus. Bukan orang-orang yang
pintar, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang status sosialnya tinggi yang datang kepada Yesus, tetapi orang yang tidak diperhitungkan, yang punya inisiatif untuk datang ke kubur Yesus. Siapa dia? Dia adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka ingin sekali datang. Sebetulnya pada saat itu mereka sedang dalam posisi galau atau dalam posisi yang tidak ada pengharapan secara khusus. Karena apa? Orang yang digadang-gadang, orang yang dianggap sebagai orang yang menjadi pemimpinnya, yaitu Yesus, telah meninggal atau telah mati. Dia bingung, seperti ayam kehilangan induknya. Pada saat induknya nggak ada, mereka ngocar-ngacir ke sana kemari, sama seperti mereka. Mereka juga berpikir bahwa Tuhan Yesus mati. Maka mereka datang ke tempat kuburnya untuk mengetahui keadaan Tuhan Yesus seperti apa. Tetapi mereka bertiga melihat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lihat? Coba kita perhatikan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Dia disambut oleh malaikat. Sekarang coba kita pikirkan, 3 orang perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka datang ke kubur itu. Mereka nggak berpikir bagaimana caranya mereka masuk ke dalam, sedangkan mereka bertiga adalah seorang perempuan. Betul? Bagaimana cara menggulingkan batu itu untuk dia bisa masuk ke ruangan itu? Mereka nggak pikirkan itu. Yang mereka adalah semangat untuk datang ke kubur itu, untuk meminyaki mayat Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Karena semangatnya luar biasa, karena inisiatif yang luar biasa itu dari hati mereka yang paling dalam, ternyata Tuhan pakai malaikat. Tuhan tuntut malaikat untuk membukakan batu itu. Amin. Batu yang besar itu akhirnya terguling. Tidak hanya itu, dikatakan dalam ayat yang kedua tadi, gempa bumi yang hebat. Seperti kemarin hari Jumat, kematian Tuhan Yesus tidak hanya orang-orang yang bersedih, tetapi alam mengalami kesedihan. Karena ada kegelapan selama 3 jam. Kita melihat di sini juga di ayat yang kedua tadi lebih jelas lagi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Pada saat itu ada malaikat datang, menggulingkan batu itu, yang akhirnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome bisa masuk ke ruangan itu. Tetapi apa yang dia dapatkan? Karena malaikat itu sudah berbicara kepada dia. Perhatikan ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yesus sangat penting bagi ketiga orang ini, bagi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Sangat-sangat penting. Nah, sekarang bagi kita, apakah dengan kematian Yesus Kristus itu kita juga mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa seperti mereka? Nah, kita akan melihat satu hal, pentingnya kebangkitan Yesus bagi orang percaya atau bagi kita semua. Penting gak kira-kira kematian Yesus itu? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah. Amin. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah. Coba dibuka di dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat.
Roma pasal 1 ayat yang keempat. Iya. Banyak orang yang meninggal tetapi tidak seperti Yesus. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dan di antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Fakta bahwa Dia adalah Anak Allah. Kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia benar-benar Anak Allah. Bukan anak yang lain. Tadi saya mengatakan banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mati, tetapi enggak bangkit lagi. Ya, hanya ada Yesus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mati, turun ke dalam kerajaan maut, akhirnya bangkit pula dari antara orang mati dan saat ini ada. Dan Dia tidak mati lagi. Amin. Satu hal yang luar biasa bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus memastikan warisan orang-orang percaya kelak di sorga. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Satu lagi coba di dalam 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kebangkitan Kristus memastikan warisan orang-orang yang percaya. 1 Petrus 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu memastikan bahwa kita semua ini, anak-anak Allah ini, mempunyai warisan, ahli waris. Amin. Karena Dia Bapa kita. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya kita pasti tidak punya warisan, betul? Warisan kita adalah kerajaan surga. Kadang-kadang kita bingung dengan keadaan ini di dunia ini. Kita mau kemana? Orang pada bingung mencari keselamatan. Orang mau ke surga saja harus mencari jalan yang sulit-sulit, harus berbuat baik, harus begini dan sebagainya. Tetapi kita dengan kebangkitan Kristus memastikan bahwa kita punya warisan itu. Amin. Itu yang luar biasa. Yang ketiga, kebangkitan Kristus merupakan jaminan kebangkitan kita orang percaya. Jadi pada saat Yesus bangkit, kita juga pasti akan dibangkitkan. Amin. Coba kita buka di dalam 1 Tesalonika 4 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 17. Ya. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi,
yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Udah sampai di situ saja. Jadi kebangkitan Kristus merupakan yang awal, yang utama, betul? Menjadi jaminan bagi kebangkitan kita juga orang yang percaya. Kita sekali lagi di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12. Ya, karena ini banyak ayat yang mendukung. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi pada saat kita nanti sudah dipanggil oleh Tuhan, nggak usah bingung. Pasti kita juga akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Amin. Jangan takut, karena banyak sekarang orang-orang yang takut mati. Apalagi dalam sekarang ya, keadaan sekarang virus itu, banyak orang yang ketakutan. Tapi kita, orang-orang percaya, kita sudah punya jaminan, yaitu kerajaan surga. Amin. Yang keempat, kebangkitan Kristus adalah awal hidup berkemenangan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Yang keempat, kebangkitan Kristus awal hidup berkemenangan. Iya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu yang luar biasa, bahwa kebangkitan Kristus adalah awal hidup berkemenangan. Saya sedikit bercerita. Ada satu ilustrasi seperti ini. Ada orang yang ditugaskan untuk pergi ke daerah lain, ke pulau lain, ke Kalimantan gitu. Dia diberikan tiket oleh sekolahnya, sekolah teologi. Yang penting kamu berangkat ke Kalimantan, naik kapal. Dia diberi tiket, kamu berangkat ke sana. Kalau nggak salah 2 hari, 1 malam atau 1, ya itu. Terus akhirnya anak ini karena belum pernah naik kapal, belum pernah juga berangkat ke Kalimantan dan ke tempat lain, dia naik. Tetap aja dia setia, dia ikut. Dia naik, tapi dia sudah persiapkan dari rumah, dari Jakarta, makanan, yaitu yang mudah untuk didapatkan, yaitu pok mie. Dia siapkan itu pok mie. Akhirnya dia naik. Tanpa dia bertanya lagi, dia naik ke kapal itu dan akhirnya dia pakai tiketnya itu, naik kapal, dapat di dek. Akhirnya berjalanlah kapal itu. Beberapa jam kemudian dia sudah mulai lapar. Akhirnya dia mencoba untuk membuka pokminya, makan pokminya di air panas yang disediakan oleh kapal itu, dan dia pakai. Sorenya dia juga sama seperti itu. Dia buka pokminya, dia seduh lagi dengan air panas, dan dia makan mie lagi. Terus dia memakai makanan yang dia bawa. Dia memakan makanan yang dia bawa. Sampai 3 hari kemudian sampailah di tujuan. Wah, bukan 3 hari, tapi 1 hari 2 malam, atau 2 malam 3 hari, saya nggak tahu. Akhirnya sampai di tujuan. Karena sudah lama dia makan mie, dan dia makan mie lagi, dia makan mie lagi. Akhirnya dia sudah lemas sampai di tujuan. Apa yang terjadi? Dia sakit sampai di Kalimantan. Nah, ini satu hal yang dia tidak tahu. Tetapi pada saat dia di sana, dia ketemu dengan penumpang lain, dia tanya,
penumpang tanya sama masnya ini, kenapa kamu sudah sakit? Ya karena selama perjalanan saya makan mie terus, gak ada makanan lain. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Ya, saya tahu bahwa di kapal ini makanannya pasti mahal-mahal. Saya nggak mampu beli. Jadi saya lebih baik makan mie saja karena sangunya cuma cukup untuk buat mie. Loh, coba lihat tiketmu. Begitu dilihat tiketnya, lah kenapa kupon-kupon ini kamu tidak pakai? Loh, saya nggak tahu. Nah, sedangkan kupon-kupon itu adalah kupon makan siang, kupon makan malam, kupon makan besok lagi pagi dan sebagainya. Kupon itu ada dan ditukarkan untuk dia makan. Tetapi karena dia tidak tahu, dia tidak pakai kupon itu. Padahal sudah dijamin oleh kapal itu kan, makanan, minuman, kalau dia pengen minum juga sudah disediakan air panas gitu kan. Kalau dia mau makan yang lain memang harus beli gitu, di luar daripada kupon yang sudah ada. Dia nggak tahu. Dia tidak hidup di dalam kemenangan. Sama juga dengan kita. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan bahwa kita, dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah hidup dalam kemenangan, merdeka. Kita tetap akan seperti orang ini, dengan kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus seperti itu. Padahal dalam tiketnya Tuhan sudah kasih, ini loh kamu, ini loh, semua sudah ditanggung. Sama dengan tadi, tiket tadi sudah ada makan siang, makan malam, makan pagi lagi gitu. Tapi dia tidak gunakan. Kenapa? Karena tidak mengerti. Sama juga kalau kita tidak mengerti bahwa kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Kristus memastikan bahwa kita punya warisan. Kebangkitan Kristus juga merupakan jaminan kebangkitan kita juga. Terus kebangkitan Kristus adalah hidup, awal hidup berkemenangan. Kalau kita tidak tahu itu, ya tetap aja kita nggak jadi orang berkemenangan. Amin. Nggak, tetap akan seperti itu. Makanya belajar firman Tuhan terus menerus, jangan putus-putus ya, jangan henti-hentinya. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, mereka bertiga setelah bertemu malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka setia dan taat. Perhatikan ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Ada satu hal yang luar biasa tergabung di sini. Takut dan sukacita besar. Gitu. Ada nggak kira-kira yang orang takut tapi sukacita? Biasanya orang takut nggak mungkin bersukacita, betul? Tetapi ini hal yang luar biasa. Dia takut tapi sukacita. Nah, takut kenapa? Nah, ini kadang-kadang kita melihat bahwa rasa takut itu kadang-kadang seperti kita melihat hantu, melihat sesuatu hal yang menakutkan. Jadi kita takut. Tetapi takut di sini cenderung kepada respek atau rasa hormat atau menghargai, mengagumi dan ingin melakukan perintah Tuhan. Dan dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Makanya di situ dikatakan takut dan dengan sukacita besar. Kenapa sukacita besar? Karena Yesus bangkit. Walaupun dia belum melihat, tapi iman mereka menyatakan luar biasa. Yesus bangkit. Kadang kita juga sama dengan perempuan ini. Walaupun kita sedang mengalami satu kesulitan, ada pergumulan, ya seperti wanita ini kan, karena dia kehilangan pemimpin, seperti ayam kehilangan induknya, ya akhirnya dia kan seperti timbang. Tetapi ketika wanita ini tetap setia untuk datang ke kubur, walaupun nggak tahu siapa nanti yang akan membukakan itu. Mungkin penjaga-penjaganya, tetapi kalau penjaga kemungkinan nggak boleh untuk melihat tubuh Yesus. Tapi dia tetap saja datang ke situ. Sama mungkin kita sudah mengalami satu permasalahan yang besar dalam hidup kita. Saya nggak tahu masing-masing punya masalah apa gitu. Mungkin yang sudah mentok sampai nggak ada jalan keluar. Tetapi tetaplah takut akan Tuhan dan terus bersukacita besar. Itu yang penting. Takut akan Tuhan maksudnya adalah respect, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bukan takut ketakutan seperti orang-orang gimana. Tetapi
lebih kepada hormat, menghargai, mengagumi, dan yang terpenting adalah taat melakukan perintahnya. Itu yang terpenting. Dan terus bersuka cita. Niscaya Tuhan berkenan menemui saudara. Perhatikan apa yang didapat dari ketiga orang ini. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hal yang luar biasa, Yesus datang sendiri kepada tiga orang ini yang dalam keadaan mungkin satu sedang bingung, tetapi pada saat diperintah untuk pergi melarikan diri, dia tetap taat dan setia, dia bersuka cita besar. Akhirnya Tuhan Yesus datang menemui. Mungkin kita juga sedang mengalami hal yang sulit seperti itu, tetapi tetaplah takut akan Tuhan. Tetaplah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan datang kepadamu, menemuimu secara pribadi, menemui saya, menemui kita semua secara pribadi. Anak-anak Tuhan yang punya ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya, karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang mempunyai jaminan hidup kekal. Itu adalah pengharapan yang terbesar bagi kita semua. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita dapatkan kelak. Saya membaca satu berita bahwa sekarang polusi di Wuhan, polusi di Cina, polusi udara itu turun drastis. Sekarang sudah mulai hijau lagi. Kenapa seperti itu? Ya, dengan adanya lockdown, saya ikut-ikutan lockdown. Dengan adanya pembatasan gitu, orang keluar rumah, mobil-mobil tidak berjalan dan sebagainya, akhirnya polusi udara itu turun. Tidak hanya di Cina, di negara-negara lain juga, bahkan di Indonesia sendiri. Sekarang sudah mulai cuacanya mulai sedikit baik, udaranya mulai sedikit bagus. Mungkin hal itu yang kita rasakan. Mungkin kita cuma melihat dari sisi negatif saja. Apa yang terjadi di Indonesia ini, apa yang terjadi di dunia ini, itu adalah seizin Tuhan, kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lagi kembali kepada Tuhan. Kita mengingat kebangkitan Kristus itu. Jangan kita seenaknya, jangan kita semau kita. Tetapi ingatlah bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Kebangkitan Kristus memastikan warisan bagi kita. Kebangkitan Kristus merupakan jaminan kebangkitan bagi kita. Dan kebangkitan Kristus adalah awal dari kemenangan buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami, menuntun kami, memberikan pengertian kepada kami yang lebih lagi Tuhan. Pada saat kami membaca firman-Mu, pada saat kami merenungkan firman-Mu, ada satu hal yang baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu hari ini termeteraikan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan berdoa doa syafaat. Karena kita tahu bahwa bangsa dan negara kita Indonesia saat ini dalam keadaan yang sama seperti negara-negara lain, tetapi biarlah Tuhan nanti melawat bangsa negara kami Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang lagi ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur yang luar biasa bahwa Kau memperbolehkan kami untuk ibadah pada saat hari ini. Tapi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia ini Tuhan, dan sekarang dalam keadaan yang seperti bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang sedang mengalami satu kesulitan menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Jokowi, juga jajarannya, seluruh kabinetnya, berkati mereka supaya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, mempunyai satu inisiatif untuk memulihkan Indonesia ini dengan cara-cara yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka, melalui mereka ini Tuhan.
Berikan kekuatan kepada Pak Jokowi, berikan kekuatan kepada para kabinetnya, bahkan kesatuan hati di antara mereka untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk MPR, DPR, bahkan seluruh jajarannya, mereka bersatu hati untuk bergandeng tangan, untuk melakukan hal-hal yang positif, bahkan bisa satu dengan yang lain saling mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini untuk melawan pandemi corona ini, Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil. Pada saat kami ada kesatuan hati di antara pemimpin-pemimpin kami, Tuhan turun tangan untuk mengambil, untuk menyingkirkan, untuk menghilangkan virus corona dari Indonesia ini, Tuhan. Dan kami akan kembali beraktivitas seperti sedia kala, tidak diganggu lagi dengan keberadaan virus-virus ini, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga para petugas yang menangani wabah corona ini, secara khusus para dokter-dokter medis, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah mereka semua yang di garis depan itu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka yang tugasnya menolong orang-orang yang saat ini sedang mengalami satu sakit, yaitu sakit virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang di Indonesia ini, Tuhan, supaya mereka ada hati untuk menyumbangkan, bahkan untuk bersatu memberikan sumbangan kepada para dokter ini, baik itu alat-alat kedokteran maupun apa yang dibutuhkan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Juga pada aparat pemerintah, baik itu polisian, TNI, semua bisa bersatu. Mereka juga menjadi garis depan untuk mengawal semua yang sudah diputuskan oleh pemerintah, Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Berikan kepada mereka semangat untuk tidak takut melawan corona ini, Tuhan, supaya mereka tidak takut untuk keluar, dalam arti dalam hidupnya, untuk keluar menyelesaikan semua masalah yang ada, yaitu dengan mereka menaati pemerintah dari pemerintah. Mereka masing-masing pribadi lepas pribadi yang saat ini ada di rumah, mereka Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing, berkati mereka supaya mereka kebutuhan hidup mereka masing-masing dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Gideon. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan kesehatan secara khusus apapun yang saat ini sedang diderita hamba-Mu, sakit penyakit apapun saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sakit itu kami tolak dan kami tidak izinkan ada di dalam tubuh dari Bapak Gideon. Di dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit itu pergi. Dan saat ini proses penyembuhan, proses pemulihan ada di dalam diri Pak Gideon saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mujizat-Mu dinyatakan atas Pak Gideon. Kami yakin Tuhan, tangan-Mu yang berbau ada di atas kepala Pak Gideon, dan saat ini menyembuhkan hamba-Mu, memulihkan fisiknya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, diberkati Tuhan secara luar biasa. Jemaat-jemaat Tuhan juga diberkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua pokok doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita arahkan hati kita masing-masing ke hadirat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan rendah hati dan sambil saling mengasihi satu dengan yang lain. Sambutlah panggilan-Mu dengan setia dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah anugerah dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus atas sidang jemaat sekalian, dari mulai saat sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin.